Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem bilangan real, di mana pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah latihan soal. Yang pertama, coba ingat kembali A 0 kali 0. Nah, ini 0 kali 0 hasilnya 0. Oke, sebelum dilanjutkan pastikan teman-teman sudah menjawab soal-soalnya ya, agar bisa membandingkan jawabannya dengan pembahasan yang sudah disediakan di slide ini. Yang B 0/17. Nah, 0/17 ini hasilnya 0 karena 17 dikali 0 hasilnya 0 gitu ya. Kemudian ini 0 pangkat 5, ini sama saja dengan 0 kali 0 sebanyak 5 kali, berarti jawabannya tetap 0. Sini ya. Kemudian 0/0, nah kalau 0/0, ini kan 0 dikali berapa yang hasilnya jadi 0. Bisa 0 dikali 2, bisa 0 dikali 10, bisa 0 dikali 100, bisa 0 dikali negatif 7, sehingga di sini jawabannya tak tentu. Kemudian 12 pangkat 0 itu 1, kemudian 3/0, nah ini 0 dikali berapa yang hasilnya jadi tidak. Hasilnya jadi 3. Maka ini tidak ada, sehingga 3/0 ini jawabannya tak terdefinisi. Kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Nomor 2, selesaikanlah 1/3 dikali 1/2 dikali 1/4 dikurang 1/3 ditambah 1/6. Oke, kita bisa menghitung 1/2 kali 1/4. Jadi 1/8, kemudian 1/2 kali 1/3, 1/6. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa langsung coret dari sini bisa sebenarnya ini. Negatif 1/6 dicoret dengan ini ya. Sehingga 1 kali 1, 3 kali 8 berarti 1/24. Atau kalau mau dikalikan dulu boleh. Berarti 1/24 dikali negatif 1/18 tambah 1/18 sama saja. Bedanya ini dicoretnya di sini. Kalau mau dicoret di sini sama aja. Nggak masalah. Jawabannya tetap sama, 1/24. Kemudian 24/21 dikali 2/5 dikurang 1/3 pangkat 2. Kita hitung dulu yang ada di dalam kurung di sini. Jadi 5 dikurang 1/3, cara hitungnya seperti ini. 3 kali 5, 15 dikurang 1, berarti 14/3. Sehingga bisa kita tulis 2/14/3. Yang lainnya sama. Nah, kemudian ini karena ada bilangan bulat dibagi dengan pecahan, maka ini boleh nih. 3-nya kita kalikan dengan 2, sehingga 6/14. Nah, kemudian karena ini kuadrat, bisa kita jabarkan seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung saja. Ini 14 kita bagi. Kemudian 6 dengan 21 kita perkecil. Bisa dibagi 3 sehingga ini jadi 2/7. 6 dengan 14 berarti 3/7. 2 kali 3, 6. 7 kali 7, 49. Sehingga jawabannya 6/49. Berikutnya akar 5 ditambah 3 dikali akar 5 dikurang 3. Ini kita bisa memanfaatkan sifat aljabar ya. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama saja dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, sehingga untuk menjawab soal ini cukup dengan mengkuadratkan angka pertama dan mengkuadratkan angka kedua. Jadi akar 5 kali akar 5, ya, atau kita tulis akar 5 kuadrat, kemudian dikurang 3 kuadrat. Nah, akar 5 kuadrat itu kan 5, dikurang 9 berarti negatif 4. Berikutnya, 2 kali akar pangkat 3 dari 4. Nah, dikali dengan akar pangkat 3 dari 3, ditambah akar pangkat 3 dari 16. Ini bisa kita kalikan, ini 4 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2 ya. Jadi ini kita kalikan ke sini. Karena dia berbeda, jadi tetap ditulis aja. 2 kali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, dikali akar pangkat 3 dari 3. Nah, dikalikan dengan yang ini, 16 itu kan 2 pangkat 4 ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 6. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. 2 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Kemudian pangkat 6 ini bisa kita bagi dengan 3, sehingga jadi 2 ya. Maka ini 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Atau yang ini bisa kita kalikan. Ini 2 pangkat 2 kan 4 kali 3, 12. Sehingga 2 dikali akar pangkat 3 dari 12 ditambah 8. Boleh ditulis seperti ini. Berikutnya, 1 per akar 2 dikurang 5/2 akar 2 pangkat negatif 2. Ini bisa kita hitung dulu dengan konsep pecahan ya. Karena ini kan
bisa kita tulis penyebutnya, yaitu 2 akar 2. 2 akar 2 bagi akar 2 berarti 2 kalikan dengan 1, 2. 2 akar 2 bagi 2 akar 2 itu 1 kali 5. Nah, tulis seperti ini. 2 dikurang 5, negatif 3, per 2 akar 2 pangkat negatif 2. Nah, ini masih pangkat negatif. Kalau pangkat negatifnya mau kita ubah jadi positif, ini tinggal kita balik. Jadi 2 akar 2-nya jadi pembilang, negatif 3-nya jadi penyebut. Jadi seperti ini. Nah, tinggal kita hitung. Berarti 2 kali 2 itu 4, akar 2 dikuadratin itu 2, berarti 8 ya. Yang bawahnya negatif 3 kali negatif 3 berarti 9, sehingga 8 per 9. Kemudian 2x dikurang 3 kuadrat, ini bisa kita hitung 2x kali 2x, 4x kuadrat, kemudian 2x kali negatif 3, negatif 6 kalikan dengan 2. Ya, jadi negatif 12x, kemudian negatif 3 kali negatif 3, 9. Oke, khusus untuk perpangkatan ya. Anggaplah 2x kali negatif 3, hasilnya berapa? Kalikan dengan 2. Oke. Itu cara cepatnya. Kemudian 2t tambah 3 pangkat 3. Nah, ini sama kayak tadi, bisa kita hitung seperti ini dulu, karena pangkat 3 kan bisa kita jabarkan. Berarti 2t tambah 3 pangkat 2 dikali 2t tambah 3 gitu ya. Nah, 2t tambah 3 pangkat 2-nya kita jabarkan pakai cara ini tadi. Berarti kan 4t kuadrat ditambah 12t ditambah 9 dikali 2t tambah 3. Nah, ini tinggal kita kalikan. Oke, kali pelangi ya. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Oke. Jadi seperti ini hitungannya. Jadi 8t pangkat 3 ditambah 36t kuadrat ditambah 54t tambah 27. Berikutnya x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Nah, ini bisa kita gunakan konsep yang tadi, yaitu a kuadrat dikurang b kuadrat, itu hasilnya a tambah b, a dikurangi b. Nah, ini 4-nya kan bisa kita ubah jadi 2 kuadrat ya. Sehingga ini x tambah 2 dikali x dikurang 2 per x dikurang 2. Ini sama, jadi bisa kita coret sehingga hasilnya x tambah 2. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. T kuadrat, nah ini salah ketik ya, mohon maaf, bisa diperbaiki. Ini harusnya T kuadrat dikurang 4T dikurang 21. Jadi jangan ada di pangkat, tapi ada di bawah. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman bisa cari berapa kali berapa hasilnya negatif 21, tapi kalau dijumlah harus jadi negatif 4. Maka kita dapat angkanya negatif 7 dengan 3. Kita cek negatif 7 kali 3 kan negatif 21 ya. Negatif 7 tambah 3 itu negatif 4. Nah, ini juga ada yang sama, kita coret sehingga jawabannya T dikurang 7. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 1 per x kuadrat tambah 2x ditambah 4 per x ditambah 2 per x ditambah 2. Nah, ini kita bisa samakan penyebutnya, yaitu x kuadrat tambah 2x, atau bisa kita tulis x dikali x tambah 2. Kemudian cara menghitungnya, ini kan sama ya. Jadi 1 kalikan dengan 1, simpan di sini 1. Kemudian x kali x tambah 2 dibagi x, berarti kan x tambah 2 ya. Kalikan dengan 4, sehingga 4 kali x tambah 2. Kemudian x kali x tambah 2 dibagi x tambah 2, berarti kan x. Kalikan dengan 2, berarti 2x. Nah, kemudian 4 kali x, 4x, 4 kali 2, 8. Nah, 4x tambah 2x-nya 6x, 8 tambah 1-nya 9, sehingga bisa kita tulis seperti ini. 6x tambah 9 per x dikali x tambah 2. 6x tambah 9 bisa kita faktorkan menjadi 3 dikali 2x tambah 3 per x dikali x tambah 2. Karena ini nggak ada yang sama, boleh cukup sampai di sini. Atau boleh dikembalikan lagi jadi 6x tambah 9 per x kuadrat tambah 2x. Gitu ya. Berikutnya, nyatakan dengan benar atau salah dari pernyataan berikut. Negatif 3 kurang dari negatif 7. Nah, ini salah ya, harusnya lebih besar. Kemudian negatif 1 lebih besar dari negatif 17, ini betul. Kemudian negatif 3 kurang dari negatif 22 per 7. Oke, 21 dibagi 7 kan 3 ya. Kalau 22 berarti 3 koma. Sehingga negatif 3 kurang dari negatif 3 koma itu salah. Harusnya lebih besar. Ya. Kemudian negatif 5 kurang dari negatif akar 26. Nah, kita bisa patokan ke akar 25. Akar 25 itu 5. Kalau akar 26 ya berarti 5 koma. Ini sama kayak yang C. Negatif 5 kurang dari negatif 5 koma berarti salah. Harusnya lebih besar. Kemudian 6 per 7 kurang dari 34 per 9. Nah, kita bisa samakan dulu penyebutnya dengan cara 7 kali 39. Ya, kemudian kita kali 39 kali 6 simpan di sini. 7 kali 34 simpan di sini. Karena ini udah sama,
Kita lihat pembilangnya. Di sini 234, di sini 238. Berarti kan kurang. Nah, ini berarti udah betul. Nah, sekarang ini negatif 5/7 kurang dari negatif 44/59. Nah, ini juga sama kayak tadi. Samakan penyebutnya, 7 kali 59. Kemudian 7 kali negatif 44, negatif 308, 59 kali negatif 5, negatif 295. Karena ini negatif ya. 295 sama 308 tuh kurang dari itu betul. Tapi kan ini negatif, sehingga harusnya negatif 295 itu lebih besar dari negatif 308. Gitu ya. Jadi yang E salah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Manakah di antara yang berikut ini bilangan rasional dan manakah yang irasional? Oke. Diingat kembali di video sebelumnya bahwa rasional itu bilangan yang bisa dijadikan A per B, sedangkan irasional itu tidak bisa dijadikan A per B, atau di belakang desimalnya terus nggak ada selesainya. Oke, yang pertama ada negatif akar 9. Nah, akar 9 itu kan 3 ya. Jadi ini sebetulnya sama aja dengan negatif 3. Berarti negatif 3 masuknya ke bilangan mana? Tentu bilangan rasional. Ya, jadi negatif 3 ini masuk ke bilangan rasional. Lebih tepatnya ini masuk ke bilangan bulat negatif. Masuk ke bilangan bulat? Iya, masuk. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2, 1 dikurang akar 2. Ingat, akar 2 ini bilangan irasional karena dia komanya itu terus nggak ada selesainya. Nah, adapun dikurang 1, 1 dikurang akar 2 ya tetap aja kan. Nanti dia akan terus tidak ada hentinya, sehingga ini irasional. Kemudian 3 akar 2 dikali 5 akar 2. Kalau 3 akar 2 saja dia irasional, 5 akar 2 saja irasional. Tapi karena ini dikali, jadi kita bisa kalikan 3 kali 5, 15, akar 2 kali akar 2 kan 2. Nah, berarti 15 dikali 2, sehingga 30. Maka ini bukan bilangan irasional, tapi ini bilangan rasional. Kalau 1 per 1 baru bilangan irasional. Oke. 0,375. Nah, ini kalau ada bilangan desimal berhenti sampai sini, ini bisa kita jadikan pecahan. 375 per 1000 kan gitu. Kalau diperkecil ya 3/8. Sehingga ini merupakan bilangan rasional. Ingat, bisa dijadikan A per B gitu ya. Berikutnya 1 ditambah akar 3 kuadrat. Nah, ini bisa kayak tadi ya. Ini berarti 1 kali 1, 1. 1 kali akar 3 dikalikan dengan 2. Berarti 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 berarti 3. Nah, jadi 1 ditambah 2 akar 3 tambah 3. Atau 4 ditambah 2 akar 3. Nah, ini adalah bilangan irasional ya. Oke, berikutnya 5 akar 2 tadi udah kita bahas. Kalau dia sendiri berarti itu bilangan irasional. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Manakah di antara yang berikut ini selalu benar jika A kurang dari atau sama dengan B? Yang pertama, A kuadrat kurang dari atau sama dengan AB. Oke, ini langsung dikasih contohnya aja ya yang tidak memenuhi di sini. Misalkan A-nya negatif 5, B-nya 7. Berarti kan negatif 5 kurang dari 7 gitu ya. Betul kan? Nah, kalau kita masukkan angkanya ke sini, negatif 5 tuh kalau dikuadratin kan 25 ya. Sedangkan ini negatif 5 dikali 7 negatif 35. Nah, positif kurang dari atau sama dengan negatif kan salah gitu. Jadi yang ini udah pasti salah. Nah, gimana kalau yang ini? Yang ini udah pasti benar. Kenapa? Karena kalau kita pakai angka negatif nih, kalau pangkat 3 itu pangkat ganjil ya, dia pasti negatif kan. Sedangkan di sini kan A-nya dia negatif dikuadratin kan jadi positif ya. Dikali positif ya udah pasti positif. Negatif kurang dari positif ya betul gitu. Bisa dicoba lagi dengan angka yang lainnya ya. Itu langsung ke kesimpulannya saja. Termasuk yang ini, A dikurang 3, kurang dari sama dengan B dikurang 3, ini juga pasti benar. Silakan dicoba saja. Nah, yang ini dicoba dengan angka yang ini udah jelas. Coba negatif ketemu negatif kan berarti jadi positif ya. 5, yang ininya positif 5, yang ininya negatif. Nah, positif kurang dari negatif kan salah. Oke, itu saja dulu. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.